Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi bersama Ustazah Dinda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat, semangat, dan terus ceria ya. Hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih sama belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah dengan muatan pembelajaran PKN KD 3.1 dan matematika 3.3. Di pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah sering menjelaskan apa itu hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup tentram, damai, sejahtera, saling menghormati antar sesama, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Hidup rukun tidak hanya dilakukan di dalam rumah, tetapi juga di lingkungan sekitar seperti tempat bermain dan lingkungan sekolah juga. Coba anak-anak sebutkan apa saja contoh-contoh hidup rukun di sekolah. Ya benar, contoh hidup rukun di sekolah seperti meminjamkan alat tulis kepada teman-temannya, kemudian bekerja sama, mengerjakan tugas, saat disuruh bekerja kelompok oleh bu guru, belajar bersama, mewarnai gambar bersama. Itu semua merupakan contoh hidup rukun di sekolah. Kalian tahu tidak ya manfaat dari hidup rukun? Nah, manfaat hidup rukun itu bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila berapa itu? Pintar, sila ketiga Pancasila. Hari ini kita akan belajar mengenai pengamalan-pengamalan Pancasila. Anak-anak simak ya, Ustazah punya video pembelajaran. Pagi ini, Ibu Udin membawakan Udin bekal. Bekal tersebut akan dibawanya ke sekolah. Ibu Udin tidak hanya membawakan satu bekal, tetapi juga bekal lebih yang akan dibagikan kepada teman-teman Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Udin bingung, kenapa dia harus berbagi dengan temannya. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Ibu pun menjawab, berbagi menunjukkan sikap rukun, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dengan berbagi dengan sesama, kita sudah menerapkan pengamalan sila Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Udin pun berangkat ke sekolah. Saat di sekolah, kita tidak hanya belajar, tapi kita juga ada istirahat. Begitupun dengan Benny dan teman-teman. Ada yang bercanda, ada yang sedang mengobrol, ada yang bermain. Saat istirahat tiba, Udin dan Benny sedang asyik duduk di bawah pohon. Di sana mereka menikmati bekal yang dibawakan oleh orang tua mereka masing-masing. Tidak lupa pesan ibu, Udin juga berbagi makanan bersama Benny. Udin selalu mengingat bahwa berbagi itu pengamalan sila Pancasila, sila kedua. Bel sekolah pun berbunyi, istirahat telah usai, saatnya anak-anak masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, ibu guru menyuruh Udin untuk memimpin doa. Memimpin doa merupakan pengamalan sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambangnya adalah bintang. Pada saat pembelajaran olahraga, Pak Guru menyuruh seluruh murid menuju lapangan.
Mereka akan bermain berlari berpasangan. Udin dan teman-teman sangat senang. Saat permainan dimulai, tiba-tiba Udin dengan temannya terjatuh. Mereka sama-sama merasa kesakitan. Meski begitu, mereka tetap saling membantu. Tidak ada yang marah sama sekali. Udin dan temannya saling bermaaf-maafan. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga dengan lambang pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jam pelajaran olahraga telah usai, saatnya kita memasuki jam terakhir. Di jam terakhir, di kelas Udin digunakan untuk berdiskusi. Apa ya kira-kira yang mereka diskusikan? Mereka mendiskusikan untuk kegiatan upacara hari Senin. Ibu guru menawarkan kepada murid-murid siapa yang ingin menjadi petugas upacara. Untuk menentukan siapa petugas upacara, ibu guru dan anak-anak melakukan musyawarah, berdiskusi di dalam kelas. Ibu guru menyuruh anak-anak mengacungkan tangan bagi yang bersedia menjadi petugas upacara. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pemaksaan dalam berdiskusi. Itulah yang dinamakan musyawarah. Musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu yang berlambangkan banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat diskusi berlangsung, ada beberapa anak yang mengacungkan tangan. Nah, karena yang ingin menjadi petugas upacara lebih dari satu, akhirnya mereka melakukan pengambilan suara terbanyak. Siapa yang mendapat suara terbanyak yang dipilih oleh teman-temannya, maka mereka yang akan menjadi petugas upacara. Setelah dilakukan musyawarah, keesokan harinya mereka melakukan upacara dengan pembagian tugas masing-masing sesuai adil dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Pembagian tugas secara adil merupakan pengamalan sila Pancasila sila kelima dengan lambang padi dan kapas, dengan bunyi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain pembagian petugas upacara, teman-teman semua juga melakukan pembagian tugas untuk membersihkan sekolah. Semuanya dibagi secara adil melalui musyawarah. Nah, itu tadi merupakan pengamalan dari 5 sila Pancasila. Setiap kegiatan yang akan kita lakukan harus berpedoman dengan 5 Pancasila. Karena apa? Agar hidup kita rukun antar sesama. Sekarang kita menuju worksheet-nya di halaman pertama ya. Nah, di situ ada bacaan. Ayo menyimak. Anak-anak baca terlebih dahulu, kemudian anak-anak jawab pertanyaan di bawahnya ya. Bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Tuliskan pada kolom berikut. Jika anak-anak menyimak dan mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, anak-anak pasti bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Selamat belajar! Selanjutnya, setelah mengerjakan worksheet halaman pertama, kita menuju ke worksheet halaman kedua. Di situ ada ayo menelaah, perintah ayo menelaah. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai atau tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Disediakan 4 pernyataan. Kira-kira mana dari keempat pernyataan tersebut yang sesuai ataupun tidak sesuai? Jika sesuai, anak-anak beri tanda centang. Jika tidak sesuai, anak-anak beri tanda X ya. Selamat belajar anak-anak. Sekarang kita menuju ke halaman berikutnya. Assalamualaikum anak-anak.
Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum menuju ke worksheet, Ustazah akan mencontohkan terlebih dahulu. Jadi Ustazah memiliki, sebelum menjawab kita baca dulu ya soalnya. Ustazah memiliki 134 buah telur. Karena terguncang, telur pecah sejumlah 23 buah telur. Hitunglah jumlah telur yang tidak pecah. Nah, kira-kira ada 134 buah telur dan pecah 23. Kira-kira telurnya bertambah atau berkurang ya? Iya benar, telurnya berkurang. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan operasi susun. Tulis ya anak, 134 dikurangi 23. Apa 23? Yaitu telur yang pecah. Kita tulis seperti ini. Lambang dikuranginya di sini ya. 4 dikurangi 3. Berapa? 4 dikurangi 3. Ada 1. Masih sisa 1 ya. Kita tuliskan di bawah sini. Lurus dengan angka yang dioperasikan. Kemudian kita selanjutnya mengarah ke angka depan. 3 dikurangi 2. Berapa 3 dikurangi 2? Angka 3 dikurangi 2. Sisa berapa anak-anak? Sisa 1. Benar. Karena di sini tidak ada angka lagi, kita anggap angka di sini adalah 0. 1 dikurangi 0. Berapa anak-anak? Tetap 1. Pintar. Jadi sisa telur yang Ustazah miliki dan tidak pecah tinggal 111. Ini jawabannya ya. Sekarang anak-anak buka worksheetnya. Anak-anak mengerjakannya dengan cara susun pendek seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi. Nah, sebelumnya Ustazah akan mencontohkan terlebih dahulu yang nomor 1 ya. Kita tulis ya. Nomor 1, 120 dikurangi 10 sama dengan titik. Kita jawab ya menggunakan cara bersusun. 120 dikurangi 10. Kita kerjakan mulai dari angka yang paling belakang di angka satuan. Mengerti anak-anak? Langsung saja ya. 0 dikurangi 0. Berapa hasilnya? Masya Allah pinter. 0. Kita tulis ya. Kemudian kita menuju ke angka puluhan. 2 dikurangi 1. Berapa? 2 dikurangi 1. Sisa 1. Sisanya kita tulis di bawah. Sekarang kita menuju ke ratusan. Karena di sini tidak ada pasangannya, kita anggap yang depan ini angka 0. Kita kasih angka 0. Jadi 1 dikurangi 0. Berapa anak-anak? 1 tetap pinter. Jadi jawabannya 120 dikurangi 10 adalah 110. Begitu seterusnya. Kalian mengerjakannya menggunakan cara susun. Salam mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.